Ya, mari Bapak Ibu kita minta kepada Bu Herin untuk memandu kita semua tentang Google Docs dan Google Calendar. Begitu ya Bu Herin ya? Ya, betul. Ya, betul Ya. sekali. Ya, waktu dan layar kita persembahkan ke Bu Herin. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ramli atas kesempatannya untuk saya berbagi di sini bersama Bapak Ibu guru hebat. Walaupun udah siang, tapi pasti masih tetap semangat untuk berbagi bareng di sini ya. Lebih tepatnya kita sharing aja karena pasti nggak akan jauh beda dengan aplikasi yang sudah Bapak Ibu kenal gitu. Apalagi Google Docs. Ya kan Pak Ramli ya. Google Docs ini tuh sama dengan kembarannya gitu ya, yang sering kita gunakan dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun yang lalu malah. Nah, izin share screen. Nah, sudah terlihat ya di sini, sudah terlihat kah Pak? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, sudah Bu Erin. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tuntas tentang Google Docs dan apa bedanya dengan kembarannya itu, saya singkatkan dengan 8 kelebihan. Nah, sebelum kita mengupas tentang kelebihannya, kita harus tahu dulu gimana sih cara untuk mendapatkan Google Docs ini. Tadi dari titik 9 atau titik pintar Google ini, kita cari ada icon Docs, kita pilih, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada tanda plus, berarti ini kita akan membuat Google Doc yang baru, yang blank ya, atau kosong. Nah, ataupun misalnya saya pengen udah ada template-nya, ini boleh ada, tinggal ada di sini, tinggal dipilih. Nah, kita klik aja yang blank ya. Nah, pertama, kelebihannya itu kita dari segi penamaan. Kalau misalnya di kembarannya itu harus kita klik save dulu, baru bisa nge-save nama. Tapi di sini di Google Docs tinggal 1 detik aja. Di mana? Nah, di sini, di kiri atas. Di kiri atas kita klik, lalu kita rubah. Misalnya, workshop. Workshop. Nah, itu udah langsung terubah ya. Terubah dari sini namanya. Kemudian, apalagi sih kelebihannya? Dari sini kita bisa lihat dari share. Yang tadi sudah Bapak Nana singgung sedikit. Di share ini di pojok kanan atas, terdapat ada gambar kunci. Nah, kalau Bapak Ibu di sini sambil praktek, coba aja di sekalian untuk kita sharing bareng-bareng, kita belajar. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk kolaborasi dengan guru lain atau bahkan siswa-siswi kita. Nah, ini tuh nggak ada di kembarannya. Di sini tuh kenapa harus ada share atau mengundang teman-teman kita pada dokumen yang sama, itu untuk memudahkan pekerjaan. Misalnya, kita akan membuat RPP atau dalam KKG ya, misalnya RPP atau LK, itu tidak harus kita save dulu, kirim ke WA, baru nanti tolong edit ya bagian ini. Tidak usah seperti itu, tapi kita bisa langsung undang mereka untuk bekerja bersama-sama. Dan kita pun akan tahu siapa saja yang kerja dan siapa saja yang gabung ikut ke dalam Google Docs yang kita buat, kayak gitu. Contohnya ya, saya akan mengundang. Nah, mengundangnya itu cukup gampang, tinggal klik aja nama orangnya atau emailnya. Di sini saya akan mengundang Bu Yeni. Bu Yeni on kan ya? Nah, di sini tinggal diklik Bu Yeni. Nah, misalnya saya akan mengundang lagi siapa? Pak Edi. Pak Edi saya undang ke dalam Google Docs. Nah, lalu ada di sini, kita klik dulu. Nah, ini mau sebagai apa itu bisa. Hanya memberi komentar, bisa. Atau hanya memberikan view atau melihat gitu ya. Hanya melihat saja itu bisa. Atau hanya cukup mengedit juga bisa. Nah, kita coba memberikan akses kepada 3 orang ini untuk sebagai editor. Nah, send ini nanti akan muncul di email
orang-orang yang tadi saya kirim. Nanti berarti akan muncul di email Ibu Yeni, tapi di email akun belajarnya ya. Nah, di send, nanti pasti akan bergabung. Nah, sudah dapat emailnya Ibu Yeni, Pak Edi, Bu. Ya. Tapi itu benar Pak, itu aksesnya belum digunakan buat ini Bu Herin. Tadi Bu Herin belum memberikan akses, masih di restrict. Nah itu coba yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu. Belum diberikan akses. Nah, sekarang udah bisa. Ya, sekarang bisa. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, nanti akan gabung di sini orang-orang yang tadi saya undang. Coba Bapak Ibu gabung dulu. Nanti kita lihat nih perbedaannya, benar gak ya bisa bergabung bersama di satu dokumen. Halo, masih loading, tunggu sebentar. Nah, saya sudah. Nah, oke. Iya. Nah, di sini ada ya, ciri orang yang sudah bergabung itu ada di kanan atas, di sebelah share itu ada logo atau icon orang yang sudah bergabung, dan warnanya pun akan berbeda tiap orang. Misalnya nih Pak Edi warnanya pink, nanti Bu Yeni ketika gabung jadi warna hijau, Pak Ramli misalnya bergabung nanti menjadi warna kuning, kayak gitu. Jadi akan terlihat mana yang berkontribusi dan mana yang tidak. Nah, itulah keefektifannya, karena Google Workspace ini tuh agar semua pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, efisien. Nah, kadang kita tuh suka tidak disadari ya, tidak efektifnya adalah ketika mengerjakan sesuatu, diskusinya itu di WA, diskusinya itu di chat yang lain gitu, tanpa jadi harus membutuhkan waktu yang lama. Diskusinya di handphone, ngerjain di laptop, ngerjain di Google Docs. Nah, ternyata di Google Docs itu sudah ada fitur chatnya. Di mana sih fitur chatnya? No, Bu Yeni udah ngeklik, dan nama dan warnanya warna Tosca. Nah, gimana di chat yang saya tadi bilang? Ini ada di sini nih. Ada di sebelah icon profil Bu Yeni, Pak Edi. Di sebelahnya ini ada show chat. Kita lihat. Nah, di sini muncul chat-chat yang nanti kita akan diskusikan. Misalnya, Assalamualaikum. Nah, saya warna hijau. Oh, Bu Aida warna ungu. Terlihat kan, jadi mana yang nanti berkontribusi dan mana yang tidak, seperti itu. Itu keunggulannya. Jadi kita bisa diskusinya juga di tempat yang sama gitu, tidak harus di chat WA gitu ya. Nah, kita juga bisa menghapus punya orang lain. Misal nih saya mau hapus punyanya Bu Yeni, bisa, tapi nanti ketahuan siapa ya tadi menghapusnya, kayak gitu. Nah, tapi jangan dipakai, disalahgunakan gitu ya. Jadi ini kita gunakan untuk berkolaborasi bersama-sama. Tuh kan di sini dijawab Waalaikumsalam, berarti chatnya itu nyambung di antara keempat kolaborasi yang ada di dokumen, kayak gitu. Jadi tadi salah satu keunggulannya bisa share bareng-bareng, bekerja sama. Terus bisa chat di dalam dokumen, kita bisa saling mengomentari pekerjaan yang ada di Google Docs, kemudian kita bisa memberi judul dengan secara cepat tanpa harus membuka tools-tools yang lainnya, tuh kayak gitu. Tuh kan kelihatan ya namanya. Nah ini Pak Edi nih sedang ngeklik di sebelah sini, kemudian nih Bu Yeni lagi posisinya ada di sebelah sini nih ngekliknya gitu kan. Nah setelah itu
Nah, bisakah mengundang ribuan, tidak hanya satuan? Bisa, asal Bapak Ibu memiliki grup terlebih dahulu, grup yang terintegrasi dengan Google. Jadi kan ada tuh namanya Google Group. Nah, misalnya grup kelas atau mungkin grup KKG Guru Kota Bandung yang akan kolaborasi, tapi dibatas. Kalau nggak salah saya tuh kemarin paling maksimal 50 orang. Nah, bisa juga kita saling mengomentari. Gimana caranya untuk mengomentari, nah di sini misalnya, oh ini terlalu banyak, atau mungkin ini salah, harusnya kata pengantar dulu, jangan latar belakang. Nah, ini tinggal di bold. Nah, ini ada di sisi sebelah sini ada add comment atau tanda plus, kita klik, nanti kita tulis komentar di sini. Harusnya latar belakang, misalnya kayak gitu, komen. Nah, itu bisa. Ya, bisa membalas juga, ini bisa. Atau nanti bisa juga untuk berkolaborasi dengan tadi ya, dengan grup tapi 50 orang. Jadi ada batasannya. Kenapa? Karena pasti kan banyak banget nih yang nulis. Pasti nanti akan aksesnya juga menjadi lambat. Nah, tadi sudah tentang kolaborasi. Sekarang, nah ada lagi pojok bintang atau explore. Apa kegunaannya? Tadi Pak Nana sudah menyinggung di Google Slide. Nah, di Google Slide ini, di Google Docs ini maksudnya sama seperti Google Slide, terdapat tanda bintang yang gunanya untuk mengeksplor semua bahan. Banyak sekali mahasiswa yang memakai ini. Kenapa? Karena mempermudah. Contoh akan mencari bahan tentang sejarah kota Bandung. Ini akan muncul langsung tanpa kita harus membuka web yang ada di sini, tapi kita bisa langsung search di sini. Bisa gambar? Bisa. Nah, di sini misalnya mau saya kasih ini deh ya. Coba saya simpan bahannya di bawah sini. Nah, kadang kita itu sering lupa tidak mencantumkan alamat atau mungkin daftar pustaka, sehingga pasti banyak copyright-nya atau mungkin nanti plagiarisme. Nah, kalau di Google Docs ini bisa mengatasi atau meminimalisir plagiarisme dengan cara membuat catatan kaki atau daftar pustaka secara cepat. Nah, gimana caranya? Ini tuh cukup mudah, Bapak Ibu, disimak ya. Jadi, nah, tadi kan kita sudah mengambil materi yang ada di sini. Lihat di kanannya, kanan atasnya, itu ada tanda kutip. Nah, tanda kutip ini tinggal diklik. Nah, muncul. Oh ya, maaf salah, saya di sini nih, harusnya di paling pojok. Saya klik tanda kutipnya, nanti akan muncul nih tanda 1. Atau nanti kalau muncul lagi ada beberapa kutipan, muncul lagi 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kok mana daftar pustakanya? Nah, di mana? Di bawahnya. Di bawahnya akan muncul catatan kaki, mulai dari judulnya, mulai dari halaman URL-nya, kemudian aksesnya itu kapan, tanggal berapa, itu ada. Jadi ini untuk menghindari plagiarisme. Keren nggak sih? Jadi ini tuh mempermudah Ibu. Wow, keren banget selain ya, itu, Bu Herin ya. Di tanda ya benar Bu Yeni, jadi ini sama skripsi Iya. juga nih, bagus. harus Iya, jadi diekspor. kita bisa tahu sekalian ya, bisa untuk kalau misalnya kita bikin makalah udah langsung jadi nih Bu Herin ya daftar pustakanya ya. Betul. Nah, ini kalau kita sosialisasikan pada siswa-siswi, kalau misalnya membuat clippingan atau membuat apapun itu tentang karya ilmiah, apalagi guru-guru yang suka bikin best practice, nah itu tuh memudahkan karena ada daftar pustaka secara langsung. Jadi bisa ya membuatnya, tinggal diklik aja di sebelah kanan atas yang ada tanda kutip, nanti akan muncul di paling bawah kayak gitu. Nah, itu kelebihan lainnya dari Google Docs. Kemudian bisa juga keren.
orang yang mager nih Bu Yeni, jadi Google Docs ini bisa mempermudah seperti orang-orang seperti saya. Jadi bisa mengatasi orang yang mager. Kenapa mager? Kadang kan kita kalau mau notulen rapat atau mungkin menulis novel atau menulis cerita atau mungkin menulis pengalaman pribadi itu males deh dengan ngetik, bisa juga dengan suara. Nah, gimana caranya? Disimak baik-baik. Gimana tuh Bu Herin caranya tuh Bu Herin? Penasaran deh. Ternyata kalau kita lagi nggak mood mengetik, kita bisa dengan suara ya Bu Herin ya? Betul, keren, jadi bisa dengan suara. Nih, gimana caranya? Kita ke sisi tools. Nih, ya. Di tools, ingat-ingat tools. Nah, atau alat ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia. Di sini terlihat ada voice typing. Voice typing atau Ctrl Shift S. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya pengaturannya masih bahasa Indonesia, itu kemungkinan tidak akan muncul menu ini. Makanya harus dirubah dulu ke bahasa Inggris. Kalau nanti ada yang mau bertanya lebih lanjut untuk voice typing ini, boleh ngehubungi saya Japri atau ke medsos saya. Nah, di voice typing ini tinggal diklik saja. Nah, jangan lupa untuk nih bagian English-nya. Jadi di sini tuh pasti akan ada muncul bahasa. Bahasanya ini kita rubah ke bahasa Indonesia dulu karena kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali Bapak Ibu memang mau menulis bahasa Inggris, nanti akan otomatis. Dalam bahasa Inggris. Iya, jadi bahasa Indonesianya diklik, kemudian klik yang tanda rekaman ini akan muncul tombol yang berwarna merah. Sudah muncul kan ya? Ya, wow, muncul. Wah, hebat ya ternyata ya. Wow, ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, keren banget. Cukup kita mengucapkan dengan kata-kata ya Bu Herin ya, udah langsung terketik. Wow, kalau kata Pak Steven Bu Herin kemarin, wow, kalau begini hemat berapa ribu tahun ya? Masih ingat nggak sih sama? Ternyata benar-benar memudahkan kita ya Pak Ramlis ya. Wow, kalau begini mah hemat berapa jadi kita tahun bisa menulis sambil tiduran. Menulisnya tapi tidak dengan tangan atau tidak dengan jari, tapi dengan suara kayak gitu. Ya, cukup dengan bersuara. Jadi tadi di tools yang bagian alat di sini, tapi dirubah dulu ke bahasa Inggris, bahasa ininya ya, settingannya. Baru nanti akan muncul menu voice typingnya ini, kayak gitu. Nah, ada lagi nih satu kelebihannya lagi, kasih tahu nggak? Atau misalnya nggak usah aja nih, berhubung waktu 14.45. Biar kita bagi-bagi ilmu. Nggak apa-apa. Oke, dikasih tahu aja ya. Jadi ternyata Google Docs itu punya mesin jelajah waktu. Nah, apa lagi tuh? Nah, mesin jelajah waktu ini bisa diakses ketika kita sudah mengetik beberapa menit. Misalnya, ini dibutuhkan ketika skripsi atau mungkin kita menulis karya ilmiah yang lainnya, mengedit hal-hal yang seharusnya kita tidak masukkan ke dalam dokumen ini. Misalnya kemarin saya tuh malah memasukkan gambar, harusnya nggak usah gitu. Nah, gimana caranya untuk mengetahui? Nah, di sebelah help atau bantuan di atas ini ada last edit was second ago, berarti 2 menit yang lalu, berarti saya sudah mengedit ini. Nah, tinggal diklik aja di sininya. Nah, kita akan lihat di sini. Tuh, karena berhubung tadi kita baru berapa menit ya, 20 menit yang lalu lah ya, 20 menit yang lalu membuat dokumen ini, jadi riwayatnya ini, mesin jelajah waktunya ini cuma sampai segini nih. Nah, dimulai dari saya membuatnya tanggal berapa, jam berapa, sampai menit keberapa pun ada di sini. Kemudian di sini ada Pak Edi,
Bu Yeni, Bu Aida, dan saya yang bergabung dalam dokumen ini. Nah, kalau misalnya kita lebih lama lagi, pasti akan banyak nih riwayatnya sampai bawah. Jadi ketahuan, oh ini nih pas tadi kemarin pas pukul segini, ini nih harusnya yang saya hapus atau ini yang harus saya tambahkan atau koreksi. Itu bisa seperti itu. Jadi tadi Google Docs itu banyak banget kegunaannya, kemanfaatannya, apalagi kita sebagai guru dan guru yang memang mau mengoptimalkan. Walaupun kita sudah mengenal si kembarnya dari beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata Google Docs ini tuh punya beberapa kelebihan yang dapat diintegrasikan dan mengefektifkan pekerjaan kita, kayak gitu. Nah, itu dari Google Docs. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti tentang Google Docs, boleh ya chat, atau mungkin kalau tidak cukup waktunya bisa di Japri atau melalui medsos. Sekarang kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering menggunakannya, bahkan di HP masing-masing sudah memiliki. Apa itu? Apa itu lagi? Google Calendar. Wow, ternyata banyak sekali ya. Wow, ada Google Calendar. Nah, Google Calendar ini pasti di Bapak Ibu di HP-nya sudah ada. Nah, Google Calendar ini tinggal dimanfaatkan, tinggal dioptimalkan. Nah, gimana caranya? Google Calendar itu saya akan praktekkan di sini ya, di webnya, di halamannya. Saya share screen lagi. Nah, di titik 9 lagi, atau bisa diklik aja Google Calendar. Nah, agar lebih mempermudah pekerjaan ya tinggal klik saja yang bagian kanan atas ini. Tinggal diklik logonya yang ada angka 31. Nah, itu Google Calendar. Nah, di sini tampilannya itu bisa beragam. Tidak hanya tampilan kalender seperti pada umumnya. Bisa juga dibuat per hari. Jadi, setiap jamnya itu terlihat kita aktivitasnya ngapain nih. Atau bahkan per hari gitu. Tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh pasti ada di sini. Dan semua tersaring. Bisa kita membuat daftarannya ini berdasarkan beberapa kalender. Jadi dalam satu kalender kita bisa membuat pos-pos kalender lainnya. Karena saya seorang guru, pasti kita tuh punya jadwal untuk keluarga. Kita punya jadwal untuk sekolah, kita punya jadwal dengan teman SMA misalnya, atau teman kuliah. Nah, ini tuh bisa dibagi-bagi kalendernya dan diberi warna yang berbeda-beda. Nah, ada di sini saya sudah mencontohkan. Nah, SD 100 Cipedes saya buat kalendernya dengan berwarna hijau. Google Calendar yang saya buat untuk saya pribadi itu berwarna biru. Nah, cara membuat kalender atau cara membuat acara gitu ya. Nah, jadwal ya. Tinggal diklik tanda panah jadwalnya, tinggal diklik tanda panah kiri atas. Di sini untuk judul, misalnya judulnya workshop AKM misalnya. Nah, workshop AKM. Kemudian di sininya mau hari apa, tanggal berapa, itu bisa. Misal tanggal 30. Nah, di jam berapa, ini tinggal diklik aja. Misalnya mau jam 4:30. Misalnya sampai jam 6. Nah, di sini kita bisa centang, atau kalau misalnya cuma di hari ini saja, misalnya bisa di checklist, kemudian di bagian tanda add ini kita bisa mengundang teman-teman yang lain. Jadi berkolaborasi, jadwalnya itu bisa terintegrasi dengan jadwal yang lain. Misalnya saya mau mengintegrasikan dengan akun saya yang lain. Ini bisa. Nah, kemudian bisa langsung terintegrasi dengan Google Meet juga.
Jadi ini tuh udah ada nih alamatnya langsung yang diberikan oleh Google. Jadi kita tidak usah capek-capek nanti kerja 2 kali, tapi di sini jadwalnya itu sudah sekaligus dengan link Google Meet-nya. Kemudian kita akan menambahkan location misalnya. Ini bisa SDM 100 Cipedes. Nah, kemudian di sini misalnya deskripsinya hadir tepat waktu, atau mungkin ada pesan-pesannya juga bisa. Nah, di sini bisa nanti akan notifikasi juga bisa ya, Pak Edi. Jadi di sini nih, tinggal diklik 10 menit sebelumnya kita akan mengingatkan Bapak Ibu kalau ada acara atau agenda. Atau mau 15 menit sebelum atau 5 menit sebelum itu ada. Nanti akan muncul di notif Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya Google Kalendernya itu ada di handphone. Jadi nanti otomatis muncul nih di hari yang itu tuh, oh agenda kita ini. Jadi akan ada pengingat secara langsung dari handphone. Otomatis kan kita mas setiap hari pasti, apalagi guru, membuka handphone. Jadi handphone ini tuh dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan Google Calendar sangat berguna. Apalagi kita yang lupa, misalnya besok, oh ada agenda ini ternyata diingatkan oleh Google Calendar, kayak gitu. Itu sih ya kurang lebihnya tentang Google Calendar. Karena berhubung waktu juga, mungkin di sini udah 14.53. Gimana? Apa ada yang ditanyakan lebih lanjut tentang Google Calendar atau bahkan Google Docs, itu nanti bisa di chat atau mungkin sekarang secara live langsung mau ditanyakan juga boleh. Nah, Google Calendar bisa offline atau tidak? Bisa dipakai offline, tapi untuk mengupdate datanya tetap harus online. Ya, jadi untuk mengupdate datanya online, pemakaiannya bisa juga offline kayak gitu. Karena saya sendiri juga pemakai Google Calendar. Seperti itu, Bapak Ibu. Tadi ada yang menanyakan tuh saya di sini. Bu Herin, mana tuh tanda kakinya? Saya nggak kelihatan tuh tanda kutip atau tanda catatan kakinya nggak kelihatan. Bagaimana caranya, Bu Herin katanya? Oh, dibuka dulu katanya. Di gini ya, bentar. Di share screen dulu. Saya coba di sini. Nah, sebelum ke catatan kaki, itu dilihat dulu. Di sininya diklik dulu explore-nya. Nah, kemudian kita mau cari apa? Tadi misalnya mau cari Bandung. Daerah Bandung. Nah, nanti di sebelah judul webnya, ini di sebelah kanannya ada tanda kutipnya. Itu pasti sudah otomatis ada. Kayak gitu. Coba ya saya zoom. Di zoom lebih nah, lebih besar, Bu. Siapa Bu Rini itu? Bu Rini Suryati. Yang ini tuh pasti akan muncul nih pas ketika kita men-search Bandung atau mungkin search yang akan kita cari, itu pasti di sebelah kanan atasnya, di sebelah sini akan ada tanda kutip nih. Yang bawahnya pun juga sama, ada tanda kutipnya. Tinggal diklik, nanti akan muncul di sini. Nah, maaf, ini tadi keklik di sini. Nah, tadi karena saya tuh udah punya catatan kaki yang pertama, nah ini yang kedua yang saya klik, berarti nanti akan muncul tanda 2-nya. Untuk menandakan bahwa ini tuh ya berurutan. Jadi yang saya ambil tadi yang pertama, yang kedua itu terlihat. Nah, di mana adanya? Ini ada di bawah tuh, di bawah. Nah, nomor 1 dan nomor 2. Yang tadi nomor 1 yang tadi di awal. Nah, ini yang nomor 2 yang barusan banget saya klik. Ini akan keluar catatan kakinya kayak gitu.